Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di topik kali ini saya akan membahas tentang cara mengajukan kredit di bank, dan kredit itu akan disetujui. Tapi Anda harus memenuhi syarat 5G. Apa saja itu? Nah, jadi gini ya, sahabat entrepreneur, sebelum saya bongkar, kenapa kok Anda ngajukan kredit di bank itu nggak disetujui, gagal, atau bahkan pengajuan untuk modal kerja itu bermasalah juga, problem juga. Nah, di sini saya akan berbagi tips. Ya, kalau Anda itu mengajukan kredit ke bank, itu akan disetujui kalau Anda memenuhi 5 persyaratan ini. Nah, seringkali kita mengajukan, tapi kenapa kok ditolak? Kenapa mengajukan ditolak? Atau mungkin diterima tapi jumlahnya tidak seperti yang kita inginkan. Nah, Anda harus tahu ada beberapa aturan-aturan yang menjadi pertimbangan pihak perbankan untuk menentukan calon nasabah mana yang akan dikucuri kredit. Ya, sebelum saya bongkar jangan lupa subscribe dulu. Sekarang juga 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Nah, yang pertama itu perlu karakter. Jadi karakter itu merupakan segalanya bagi seorang nasabah dari sebuah nasabah perbankan. Karena gini, kalau perbankan itu menilai Anda itu secara karakter memang tidak baik, kalau Anda hutang suka nggak bayar, jangan harap Anda dikucuri kredit sama bank. Jangan pernah berharap. Atau Anda punya sejarah. Ya, sejarah itu dalam arti di sini sejarah itu mencerminkan Anda itu siapa. Nah, sejarah itu semua itu direkam di dalam namanya SID, yaitu Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Nah, SID tersebut itu akan riwayatnya itu akan tertulis di dalam namanya BI checking. Jadi oleh sebab itu sebelum Anda mengajukan, Anda itu akan melalui proses yang namanya BI checking terlebih dahulu. Nah, BI checking itu apa? Yaitu nanti riwayat Anda itu akan ketahuan semua. Misalkan Anda pernah mengajukan kartu kredit, Anda juga pernah punya sistem informasi perbankan yang mana Anda dulu pernah kredit motor tapi nggak pernah cicil, atau cicilan nunggak 6 bulan. Itu ketahuan semua. Misalkan Anda juga dulu pernah beli rumah KPR-nya tapi nunggaknya sampai 7 bulan. Nah, itu semua ketahuan. Ya, jadi semua itu ada yang namanya riwayat BI checking. Jadi sistem informasi debitur atau SID ini itu akan menentukan kesehatan karakter daripada seseorang. Jadi sekarang siapa yang mau kalau minjemin duit tapi nggak mau dibayar? Logika aja dipakai. Ya, jadi logika dipakai kalau Anda minjemin duit, pasti dong peminjam itu harus dipastikan untuk membayar. Anda arisan aja deh. Ya, pastikan arisan itu Anda bayar tepat waktu. Kalau enggak kan bermasalah. Ya, jadi oleh sebab itu bank juga sama. Bank yang mengucurkan dana, bank juga harus memastikan bahwa uangnya akan dikembalikan. Nah, itu nanti bisa diatur. Apakah itu dikembalikan dalam bentuk angsuran atau dikembalikan dalam bentuk perputaran modal kerja. Nah, itu nanti akan disampaikan di belakang. Tapi singkat cerita, nomor 1 itu karakter. Nomor 2 yaitu capacity atau kapasitas. Nah, biasanya pihak perbankan itu akan menganalisa kemampuan seseorang itu, angsurannya itu berapa. Kalau contohnya Anda itu karyawan, saya ini mampu ngangsur motor. Nah, bank itu akan menentukan kamu itu layaknya setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Ya kan? Nah, kalau Anda nggak pernah ngangsur, ya biasanya pihak perbankan akan memberikan Anda 5 tahun contohnya. Memang saya tahu 5 tahun itu Anda nasabah kalah di bunga karena angsurannya kecil. Tapi bunganya itu bengkak di belakang. Nah, nanti di konten berikutnya saya akan coba membahas ya bagaimana cara menghitung bunga perbankan. Nah, kalau seandainya Anda tidak, maka 5 tahun itu angsuran memang kecil. Tapi sebetulnya 2 sampai 2,5 tahun awal Anda itu sebenarnya hampir 90% itu tidak mengurangi pokok hutang Anda. Tapi itu sebenarnya cuma membayar bunga. Oke, saya nggak akan bahas di sini. Ya, nanti di video yang lain. Tapi saya cuma cerita bagaimana cara supaya kredit Anda disetujui. Nah, nomor 2 itu kapasitas. Nah, untuk mengukur kapasitas bandingkan pemasukan dengan pengeluaran. Biasanya pihak perbankan itu
akan memberikan kredit angsuran maksimal yaitu 30% dari income Anda setiap bulan. Jadi contoh misalkan gaji Anda itu 3 juta, maka 1 bulan bank itu akan maksimal kasih 1 juta. Seperti itu. Di luar di luar yang namanya uang muka dan sebagainya. Kalau misalkan Anda lagi cicil motor. Nah, tapi kalau Anda dinilai punya pemasukan 3 juta, Anda pasti punya akan menyetujui kredit Anda senilai 1 juta. Biasanya seperti itu. Kurang lebih sekitar 30%, ya. Nah, itu kapasitas. Jadi rata-rata seperti itu. Kalau misalkan di perputaran modal kerja, biasanya kalau Anda dilihat perputaran omset. Kalau misalkan perputaran omset Anda 1 bulan 100 juta, biasanya sih itu dilihat lagi nanti di C yang lain. Tetapi biasanya pihak perbankan, kalau di modal kerja sedikit berbeda. Di pihak modal kerja biasanya kalau memang aset Anda bagus, perputaran Anda bagus, usahanya jelas, biasanya kapasitas itu Anda akan diberikan 100% dari perputaran omset Anda, atau bahkan 2 kali lipat dari omset perputaran Anda biasanya. Tapi itu semua ada pihak perbankan yang memberikan sampai 3 kali lipat, tapi itu jarang banget. Itu artinya memang nasabah spesial dan nasabah yang memang terbukti kredibilitas usahanya sangat sehat. Ya, kalau biasanya pengusaha pemula, pihak perbankan nggak berani. Yang ketiga adalah capital. Ya, C yang ketiga. Nah, capital itu adalah calon debitur itu yang berstatus sebagai pengusaha. Capital dinilai laporan tahunan dari calon debitur. Biasanya tersebut Anda ada neraca, apakah layak atau tidak mendapatkan pinjaman. Biasanya kalau dari neraca itu atau capital itu akan menentukan apakah ini layak diberikan pinjaman. Contoh, misalkan kalau kita bicara ini modal kerja. Kalau misalkan Anda modal kerjanya omsetnya 100 juta per bulan, maka 1 tahun 1,2 M. Nah, 1,2 M ini dinilai sehat atau tidak? Perputaran usahanya ada nggak? Apakah omset 100 juta ini sesuai nggak dengan perputarannya di rekening? Kalau memang perputarannya di rekening itu sama, berarti memang membuktikan bahwa orang ini benar-benar, yaitu usahanya jelas, dan dia bisa menyisihkan uangnya sebagian untuk ditabung atau diberikan pengembangan dan sebagainya. Nah, sekarang bank akan bertanya, kenapa Anda tujuannya mau minjam uang? Bank akan bertanya. Nah, kemudian Anda harus menjawab kalau memang ini perluasan bisnis atau penambahan stok modal. Ya, seperti itu. Oh, penambahan stok modal seperti apa? Oh ya, contohnya, saya mau stok barang ready selama 6 bulan. Karena permintaan barang ini cukup. Jadi, saya harus butuh pinjaman sekitar 6 kali omset, contohnya. Nah, pihak perbankan akan analisa, benar nggak ini? Nah, kalau memang 6 kali omset, berarti kan Anda butuh dana sekitar 500 juta kan? Kan tadi omset 100 juta modal Anda sendiri. Nah, nanti akan dianalisa apakah Anda layak. Nah, nanti berapa yang akan dikucurkan, itu nanti dianalisa. Nah, itu yang wirausaha. Kalau yang karyawan, biasanya Anda akan dianalisa. Betul nggak Anda layak dikucurkan 1 juta? Dianalisa sama capitalnya. Nah, kalau Anda setiap bulan 3 juta, kemudian langsung habis. 3 juta langsung habis. Ya, jangan-jangan maksimal dikucurkan 30%. Nggak akan lebih. Karena apa? 2 juta untuk biaya hidup. Ya, biasanya seperti itu. Nah, itu capital. Nah, yang keempat, kolateral. Nah, kolateral ini adalah prinsip yang diperhatikan oleh calon debitur. Andai kata mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar cicilan kredit. Hal ini akan terjadi yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada, bank akan menyita aset Anda yang diagunkan sebagai jaminan. Aset ini bisa berupa bangunan, kendaraan bermotor, emas, ataupun deposito. Prinsipnya, nilai jaminan harus lebih tinggi daripada nominal pinjaman. Kalau nantinya terjadi kredit macet, akan dilelang untuk membayar sisa kredit Anda. Bank umumnya memiliki ketentuan standar pinjaman maksimal 80% dari nilai agunan. Jadi contohnya misalkan rumah Anda itu harganya 100 juta. Maka bank akan maksimal memberikan kucuran dana 80 juta. Nah, tapi harus jelas dulu 80 juta ini untuk apa? Untuk bisnis, untuk usaha, atau untuk beli mobil. Ya, kita nggak tahu. Ya, atau singkat cerita, semua itu harus jelas. Jadi nggak mungkin Anda mengajukan kredit. Jadi kredit tidak akan cair kalau seandainya kolateralnya nggak ada atau aset itu nggak ada. Dan kredit tidak akan cair kalau karakter itu juga, wah, minjem uang tujuannya nggak jelas. Atau misalkan kapasitas, Anda nggak mampu bayar. Atau capital, itu juga masalah. Dan yang terakhir adalah condition. Nah, prinsip ini mengenai faktor di luar calon debitur. Artinya kondisi ekonomi suatu negara dan daerah sangat berpengaruh. Kondisi politik juga. Makanya Indonesia kalau politiknya gonjang-ganjing terus, maka itu juga sangat mempengaruhi industri perbankan.
Karena itu prinsip ini disebut sebagai prinsip hati-hati dalam menganalisa potensi risiko terganggunya pemasukan calon debitur akibat kondisi ekonomi. Nah, ini kondisi di luar biasanya. Tapi yang paling diutamakan adalah 4 hal itu tadi. Ya, jadi sahabat entrepreneur, semoga video saya kali ini bermanfaat bagi Anda yang seringkali ditolak pengajuan kredit di bank. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa memberikan Anda wawasan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa ada 2 video ditonton, loncengnya diaktifkan, dan I'll see you next time. Salam hebat luar biasa.